salah pasang mismatch ya. Akibat dari salah pasang itu maka terjadilah perubahan fungsi dari sel itu. Karena DNA yang mengendalikan semua fungsi tubuh kita kan DNA ya. Ya, kamu masa pernah mengendalikan fungsi tubuhmu? Enggak pernah. Apakah pernah kamu menyuruh jantungmu itu berdetak terus? Enggak pernah toh. Nah, kamu juga tidak pernah menyuruh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Oh, waktunya kamu lepaskan hormonnya. Oh, enggak pernah ya. Jadi semua diatur oleh DNA ini ya. Jadi semua administrasi, semua proses yang ada di dalam tubuh ini dilakukan oleh DNA. Jadi tugas DNA itu sangat-sangat besar ya. Seluruh kehidupanmu itu dikendalikan oleh DNA. Maka tidak heran kalau panjang DNA-mu itu adalah 70 kali jarak antara bumi sampai dengan matahari ya. Bumi sampai dengan matahari aja sudah jauh, Bro. Nah, ini 70 kali loh ya. Bayangkan 70 kalinya jarak bumi matahari ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, karena kenapa kok panjang sekali ya? Kenapa kok DNA itu diciptakan panjang sekali? Ya karena untuk mengurusi semua kehidupanmu ya. Mulai kamu berpikir ya, mulai kamu punya perasaan lu kok bahagia, senang, sedih ya. Nah, apa namanya? Kemudian dendam kepada ya semuanya itu yang mengatur adalah DNA ya. DNA. Jadi semua baik fisik maupun psikismu itu diatur oleh DNA. Nah, pada saat DNA itu mutasi atau rusak ya, maka terjadilah kerusakan ya. Nah, kerusakan ini bisa menyebabkan yang akan saya bahas di sini adalah kanker dan tumor, tetapi tidak hanya itu. Penyakit-penyakit lain juga disebabkan karena kerusakan DNA banyak ya. Penyakit yang disebabkan karena kerusakan DNA ini kita sebut sebagai penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit degeneratif itu asalnya adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan DNA. Karena penyebabnya adalah serangan radikal bebas ya. Nah, makanya kemarin pada waktu pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya, pentingnya antioksidan pada untuk menangani penyakit-penyakit degeneratif. Soalnya yang bisa menghambat ya, radikal bebas, obatnya radikal bebas adalah antioksidan ya. Musuhnya radikal bebas adalah antioksidan ya. Enggak ada lagi, Bro. Enggak ada ya. Radikal bebas ya musuhnya antioksidan. Kenapa kok begitu, Bro? Nah, radikal bebas itu kan butuh elektron. Nah, antioksidan itu memberikan elektron. Nah, memang eh, apa namanya? Antioksidan itu memang diciptakan untuk dia bisa memberi elektron ya. Ya, diciptakan jadi orang baik ya. Jadi diciptakan untuk bisa memberi, tapi radikal bebas memang diciptakan untuk merampok ya, merusak ya. Nah, ya seperti itu. Jadi akibat dari mutasi DNA ini tidak hanya kanker dan tumor saja, tetapi juga penyakit-penyakit degeneratif lain. Apa penyakit degeneratif lain? Ya diabetes, ya osteoporosis, ya tekanan darah tinggi, ya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, stroke, ya penyakitnya orang tua semua itu adalah penyakit degeneratif, ya, ya seperti itu, ya. Tuh. Ini gimana nih? Jelas? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, saya persilakan kalau mau bertanya, saya persilakan ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, kamu mau ada pertanyaan, ya kalau kamu simpan nanti kelupaan, ya, nunggu di akhir kelupaan ya, lebih baik disampaikan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi bahaya oksidasi adalah menyebabkan kerusakan DNA dan terutama adalah mitokondria ya, mitokondria damage. Di dalam mitokondria juga ada DNA loh ya.
Jangan lupa ya, di dalam mitokondria juga akan ada DNA. Nah, DNA itu ada yang di inti, ada yang di mitokondria. Nah, ini kalau rusak ya kacau lah semua manajemen dari sel ini ya. Ya, jadi ini adalah uh, the free radical theory of human aging. Jadi kalau orang itu bertambah tua ya, itu ada yang namanya free radical theory ya, teori free radical, bahwa penuaan itu disebabkan karena adanya radikal-radikal bebas ya. Jadi kita ini sampai saat ini diserang terus dengan radikal bebas ya. Berapa kali Prof. Sehari? Banyak kali saya dan kamu ini ya. Nah, tugas kita adalah menghambat ya. Kalau menghilangkan sama sekali mungkin tidak bisa, tetapi mengurangi jumlah radikal bebas yang menyerang pada kita ya, seperti itu. Ya, ini ada ini penjelasannya bagaimana ada sel sehat ya, ada sel sehat ya. Terus kemudian kalau terjadi DNA damage ya, baik eksogen maupun endogen, kerusakan DNA diakibatkan dari pengaruh luar atau pengaruh dalam, ya, itu akan menjadi sel yang dengan damage DNA, sel dengan kerusakan DNA. Nah, di dalam tubuh kita, Allah sudah tahu bahwa nanti kita ini, sel kita ini bakal rusak, ya, Allah sudah tahu, ya. Jadi makanya Allah itu maha tahu karena ini ya. Jadi kamu belum tahu, Allah sudah tahu, ya. Ini ini sel ini bakal rusak ya DNA-nya. Oleh karena itu Allah menciptakan eh, sistem perbaikan DNA. Nah, sistem perbaikan ada banyak sistem perbaikan DNA, ya banyak. Satu bekerja tidak mampu, satunya lagi bekerja tidak mampu, satunya lagi bekerja, itu jadi berlapis-lapis ya. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan ya satu aja lah. Kalau nggak bisa ya sudahlah. Nah, bukan begitu ya. Tapi berlapis-lapis ya. Nah, jadi kalau kita sel kita sampai rusak ya itu memang kita kurang berhati-hati memang di dalam menjaga sel-sel kita ini ya. Gitu. Kalau ada damage ya, ada kerusakan tetapi unrepair, jadi tidak bisa diperbaiki ya, maka sel ini kita sebut sebagai sel dengan akumulasi kerusakan dari DNA. Nah, sel-sel yang ini, ya, sel yang rusak ini ada dua macam, ada tiga macam nanti ya. Ya, sel yang mati ya, dipicu untuk mati selnya ya. Ada yang setengah mati, tapi ada yang masih hidup ya. Nah, yang masih hidup kembali ke normal lagi. Nah, tetapi yang setengah mati ini ya ya kembali ke normal tidak bisa, mati juga tidak bisa, lah berbahaya ya. Sel-sel ini hidup tetapi tidak normal. Nah, hidup tapi tidak normal inilah yang menyebabkan terjadinya sel kanker ya. Ya, ini perkembangan sel tumor ya. Mula-mula dia ngumpul ya dari satu sel. Jadi sel tumor itu bukan berasal dari kumpulan banyak begitu kemudian bukan. Awalnya ya satu, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan. Jadi perkalian terus, perkalian dua. Satu kali jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16 gitu ya. Jadi semakin besar nanti sel tumor ini semakin banyak, ya, maka perkembangannya menjadi semakin cepat. Oh, baru 1 bulan kok ini sudah besar begini, ya. Karena perkembangannya 2 kali. Kalau 1 sentimeter jadi 2 sentimeter, ya, gitu ya. Kalau 2 sentimeter jadi 4 sentimeter, nah gitu ya. Perkembangannya 2 kali terus, ya. Mula-mula tidak terlihat, ya. Mula-mula tidak terlihat, lama-lama akan menjadi mendesak sel-sel yang lain ya, maka dia muncullah menjadi sel tumor yang sudah terdeteksi ya. Nah, sel-sel tumor ini pada perkembangannya nanti bisa masuk melalui pembuluh
darah ya, melalui pembuluh darah dan pindah ke tempat yang lain ya, pindah ke tempat yang lain. Inilah adalah fase terakhir dari suatu sel kanker, yaitu bisa pindah ke tempat yang lain atau kita sebut sebagai metastasis ya. Pindah ke organ yang lain ya, bukan organ yang sama tapi organ yang lain ya, ini ya. Dari paru pindah ke otak ya, dari paru pindah ke tulang ya. Ya, maka kita sebut sebagai metastasis. Kalau sudah di tulang bagaimana, Prof? Ya, repot itu kita katakan sel paru atau sel tulang ya. Sel tulang bukan ya, sel paru juga bukan. Nah ini repotnya ya. Sel apa, Prof? Ya sudah sel yang sendirilah, sel tumor ya. Nah, bukan sel tulang juga bukan ya, tidak berfungsi sebagai sel tulang ya. Eh, eh, Sel paru juga dia tidak berfungsi sebagai sel paru, gitu ya. Perkembangannya. Nah, mula-mula sel tumor itu kecil gini ya. Lama-lama kan dia menjadi semakin lama semakin besar ya. Maka dia butuh makanan yang semakin banyak ya. Kalau dia butuh makanan yang semakin banyak, maka dia akan mengeluarkan suatu sitokain yang namanya VEGF ya. Dilepaskan di sini VEGF ya. Kemudian, nah kalau pembuluh darah di sini ini mengetahui ada sel di sini yang mengeluarkan VEGF, maka dia sudah mengerti. Dia akan membentuk cabang, mulai cabang kecil di sini ya, terus lama-lama semakin besar, mencari arah dari mana VEGF itu dilepaskan ya. Nah, maka terjadilah apa yang disebut sebagai pembentukan pembuluh darah baru. Mula-mula nggak ada pembuluh darahnya ini, mula-mula awalnya nggak ada ya, karena ini teriak-teriak terus ya, mengeluarkan VEGF terus ya, maka dia akan membentuk pembuluh darah baru di sini ya. Ya, pembentukan pembuluh darah baru ini kita sebut sebagai proses angiogenesis ya. Jadi pembentukan pembuluh darah baru. Untuk apa angiogenesis, Prof? Untuk memberi makan pada sel kanker ini. Ya. Jadi pada orang yang terkena kanker, sebaiknya ya angiogenesisnya ini diblok, jangan diberi makan ini ya. Ya, kalau tidak diberi makan maka dia kesulitan mencari makan karena dia eh, sel kanker ini makannya 10 sampai 100 kali dari sel normal ya. Jadi rakus sekali ya. Rakus sekali sel kanker ini. Makanya dia teriak-teriak panggil pembuluh darah aja biar dia diberi makan oleh pembuluh darah ya. Kalau di tempat sini nggak dapat pembuluh darah, maka dia pasti akan mati karena kekurangan makanan ya. Nah, seperti itu. Ya, maka kalau angiogenesis ini kita blok, jangan diberi makan ya. Sel kankernya maka dia akan mati gitu ya. Sel kankernya ini akan mati. Nah, ini mekanisme metastasis. Bagaimana kok kalau metastasis? Metastasis itu ini ada tumor primernya, ya, tumor primernya di sini. Itu dia menembus ya lapisan atau epitel sel ya. Di sini ada epitel sel, dia menembus epitel sel, kemudian masuk kepada pembuluh darah ya. Ya, kok bisa masuk, Prof? Itu kan tertutup. Iya, dia mengeluarkan suatu enzim yang namanya MMP9, matrik metaloproteinase, suatu enzim proteinase. Kamu tahu bahwa enzim proteinase itu digunakan untuk menghancurkan protein. Jadi dia bisa loh menerobos masuk ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan MMP9 ya. MMP9 maka dia masuk ya, masuk mengikuti pembuluh darah dan akhirnya nempel lagi di pembuluh darah, dia keluar dari pembuluh darah, hidup di tempat yang kedua, maka dia di sini disebutkan sebagai secondary site ya. Ya, secondary site, tempat kedua ya. Nah, ini primer tumor, tumor primernya, kemudian dia masuk ke pembuluh darah, pindah dan melobangi pembuluh darah lagi,
dia keluar, dia akan tinggal di tempat berikutnya ya, tempat metastasisnya, yaitu di tempat dia metastasis ya, yang kita sebut sebagai secondary site ya. Ya, jadi ini dia menggunakan matrik matrik metaloproteinase ya. Jadi MMP itu singkatan dari matrik metaloproteinase 9 ya. Fungsinya adalah dia menghancurkan protein. Ya, oke, saya lanjutkan. Kalau kuliah di rumah ya modelnya macam-macam. Jadi ada beberapa penyebab dari kanker, yaitu yang pertama adalah radiasi gelombang elektromagnetik ya. Ada 3, jadi apakah ada selain 3 ini? Nggak ada ya. Jadi hanya 3 ini. Jadi kalau kamu misalnya dianukan, ini bisa menyebut. Nah, coba dikelompokkan. Ini masuk kelompok mana ya? Mungkin nggak dia menyebabkan kanker, kan gitu ya. Nah, nah, katanya handphone bisa menyebabkan kanker otak ya. Ya, gelombangnya gelombang suara ya. Apa bisa menyebabkan kanker ya? Hanya gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang pendek saja yang bisa menyebabkan terjadinya kanker ya. Kemudian yang kedua, virus bisa loh ya menyebabkan kanker. Virus-virus. Nah, makanya kalau terpapar virus, hati-hati, virus ini juga bisa menyebabkan terjadinya kanker ya. Kemudian senyawa kimia ya, ini akan saya bahas ya pada makanan-makanan kita ya. Ini akan bersifat karsinogen dan bisa menyebabkan terjadinya kanker. Ya. Ini beberapa gelombang elektromagnetik yang bisa menyebabkan terjadinya kanker, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik, ada sinar UV. Nah, khususnya ini gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya pendek. UV, kemudian sinar X, sinar gamma, sinar kosmis, ya. Kemudian radiasi dari senyawa radioaktif, misalnya dari gas radon, ya. Nah, ini kenapa Prof kok selalu sinar pendek, panjang gelombangnya pendek? Kalau panjang gelombangnya panjang seperti gelombang radio ya nggak bisa ya, gelombang TV ya nggak bisa ya. Ya, itu gelombang TV itu lebih panjang daripada gelombang sinar tampak biasa ya. Pokok yang eh, lebih panjang dari sinar tampak itu nggak bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi yang lebih pendek dari sinar tampak bisa. Kenapa? Kok lebih pendek kok bisa menyebabkan kanker, Prof? Karena kalau panjang gelombangnya pendek, maka frekuensinya besar. Kalau frekuensinya besar, maka energinya besar. Kalau energinya besar, maka dia mampu untuk melakukan ionisasi pada sel-sel yang dilaluinya, ya seperti itu. Jadi energinya besar, ya. Semakin pendek, semakin besar energinya, ya. Daya tembusnya juga semakin besar. Sinar X ya, itu ya tembus, ya. Mana-mana sinar gamma tembok ya tembus ya. Nah, kalau misalnya di tembok sinar kosmis ya tidak bisa dihambat itu sinar kosmis itu ya. Ya, bisa kalau dengan PB dengan ketebalan tertentu mungkin bisa menghambat sinar kosmis. Tapi sinar kosmis ini daya tembusnya luar biasa ya. Ya, seperti itu. Kemudian radiasi senyawa radioaktif misalnya dari gas radon ya. Nah, virus-virus ya, ini ada yang bisa menyebabkan kanker banyak ya.
seperti Rausarcoma virus ya, virus pada ayam ya, simian sarkoma virus pada monyet ya, avian erythroblastosis pada burung ya. Kemudian hepatitis ya. Kalau hepatitis B, seseorang yang menderita hepatitis B itu apa namanya? Hepatitis B ini bisa berubah menjadi kanker ya. Valin sarkoma virus ya, ada virus pada kucing ya. Ada lagi Epstein Barr virus ya, itu pada karsinoma apa namanya? Pada ini namanya pada ini ya, pada kanker ya, EBV, Epstein Barr virus. Kemudian ada lagi human papilloma virus, HPV ya, HPV, human papilloma virus ya. Ya, ini apa namanya? Human papilloma virus itu untuk kanker serviks ya. Kanker serviks itu penyebabnya adalah virus juga ya. Bahkan kanker serviks itu 90% itu penyebabnya adalah virus. Nah, kanker-kanker yang penyebabnya virus, ya karena penyebabnya aja virus ya, maka bisa menular loh ya. Nah, hati-hati apa namanya? Kanker yang penyebabnya virus itu bisa menular ya. Seperti itu. Ya, ini ya. Apa namanya? Virus-virus bisa juga apa namanya menyebabkan kanker. Nah, ini senyawa kimia yang pertama ya, seperti yang saya jelaskan di awal ya, ada senyawa kimia dari daging-daging yang terbakar ya. Daging-daging yang terbakar ini eh, bisa menyebabkan terjadinya kanker ya, GLUB1, GLUB2 ya. Ini hasil pembakaran dari glutamat ya. Glutamat itu semua daging mengandung glutamat ya. Kalau glutamatnya terbakar maka dia akan menjadi suatu senyawa yang karsinogenik. Triptopan juga begitu. Triptopan juga begitu. Triptopan juga begitu ya. Triptopan itu apa namanya? Hasil pembakaran triptopan ya, itu menghasilkan TRP1 dan TRP2 ya. TRP1 dan TRP2 ini akan menghasilkan suatu senyawa yang bersifat karsinogenik ya. Ya, ini ada daging yang dibakar ya, bebek bakar ya, sate ya. Ya, apakah kita nggak boleh makan, Prof? Ya, kalau mau makan ya makan sekali, jadi jangan dijadikan makanan kegemaran ya. Makan kegemaran saya sate, Prof. Ya, janganlah ya. Makanan kegemaran jangan yang berbahaya ya, yang biasa-biasa saja ya. Jangan yang ini apa bakar-bakar ini ya. Jadi kalau eh, eh, makan seandainya makan ini, makan makanan ini ya harus diperhatikan jangan terlalu sering ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini senyawa kimia, ada pewarna kimia yang sampai sekarang masih digunakan ini ya di masyarakat, terutama masyarakat yang apa namanya kelas bawah ya, ya jajanan anak-anak SD ya, banyak yang masih menggunakan apa rodamin ini Pak, masih banyak sekali ya. Nah, walaupun demikian bukan hanya apa namanya di rumah makan kecil saja, kadang di rumah makan besar ya. Saya pernah di Jakarta itu ya sambil menunggu karena pesawatnya pagi, terlalu pagi maka saya mampir di nah, nyari apa menunggu di suatu restoran cukup besar ya. Tetapi saya bisa mendeteksi itu bahwa itu yang disuguhkan itu adalah pewarnanya rodamin ya.
maka saya kembalikan makanannya itu ya, saya kembalikan. Sudah jangan diberi gula saya. Ya, karena saya tahu bahwa itu rudamin ya. Teman saya ada rektor dari Kalimantan, dia kata, "Lu kok tahu Prof Joko?" Nah, lupa dikira lupa kalau saya seorang farmasi, lupa ya, karena kebanyakan ngurusi pendidikan ya. Nah, saya ini ya, apa namanya? Ini Rodamin ini. Nah, saya pasti sudah tahu ya. Nah, dia lupa kalau saya seorang farmasis ya. Tahunya saya itu orang yang ngurusi pendidikan terus saja gitu ya. Ya. Nah, ini ada senyawa nitrit ya. Nitrit atau nitrat ya. Ini untuk pengawet daging ya. Pengawet-pengawet daging atau ikan ya. Nah, ada yang apa namanya? Sosis yang diawetkan dengan nitrit ya. Warnanya merah ya. Dagingnya pun masih merah ya. Nah, ya ini adalah pengawet nitrit atau nitrat ya. Nitrit ini nanti akan berubah menjadi nitrosamin ya. Nitrosamin itu akan menghasilkan suatu ion nitronium ya, dan ion nitronium itu radikal bebas ya. Radikal bebas nanti akan menyerang ke DNA kita ya. Pengawet ikan atau daging ya, menyebabkan daging atau ikan itu masih tetap merah walaupun berbulan-bulan masih tetap merah ya. Kenapa? Karena nitrit itu akan bereaksi dengan mioglobulin ya, ya membentuk nitromioglobulin ya, sehingga dan warnanya merah yang stabil ya, maka dikira ini masih dagingnya masih baru gitu ya. Kemudian lemak-lemak ya. Ini yang saya berikan ini adalah contoh lemak babi ya. Lemak babi ini paling banyak nitrosaminnya ya. Jadi nitrosamin terbanyak itu adalah lemak babi ya. Tetapi di lemak sapi maupun lemak ayam ya, lemak itu ada juga ya nitrosaminnya ya, tapi tidak sebesar lemak babi. Lemak babi ini paling besar nitrosaminnya ya. Itu. Ini juga menyebabkan kanker ya. Jadi makan lemak-lemak menyebabkan kanker, benar ya. Ya, saya suka Bro, ada yang suka. Saya suka yang lemak ya. Ya, silahkan saja, tetapi harus dibatasi ya. Jumlahnya harus dibatasi. Ya. Rokok ya, benzopiren pada rokok. Benzopiren itu akan dirubah menjadi epoksi benzopiren ya, dan itu sangat karsinogenik ya pada rokok. Jadi kalau kamu merokok ya, itu rokoknya itu akan menghasilkan benzopiren, dan benzopirennya itu akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang akan menyerang pada DNA ya. Nah, kemudian asbestos partikel ya. Jadi partikel asbes ini ya, ini juga bisa menyebabkan kanker ini ya. Jadi makanya kalau kamu misalnya rumahmu ada begininya ya, bagaimana caranya Prof? Masa diganti Prof? Nah, coba kamu cat ya. Kamu cat ini ya, yang apa namanya? Biar dia tidak lepas ya. Kamu cat, nah, satu menjadi lebih bagus rumahmu, kedua lebih aman ya. Kalau mengecat ini ya, bawahnya juga di dalamnya itu juga dicat ya, jangan atasnya saja. Nanti atasnya dicat, lepasnya bukan yang dari atas tapi yang dari bawah ya. Semuanya dicat. Malah pinggir-pinggirnya ini juga dicat ya. Nah, artinya nanti apa namanya, dia tidak bisa lepas ya. Partikelnya itu nggak bisa lepas. Nah, itu harapannya seperti itu. Maka kalau rumahmu ada seperti ini, entah digunakan untuk sekat, entah digunakan untuk apa namanya, eh, eh, apa namanya, atap ya, ya itu harus dicat ya. Kalau untuk sekat bro, ya dicat juga ya. Untuk sekat ya juga dicat ya, agar tidak lepas ya. Partikel-partikelnya asbes itu biar tidak lepas ya. Nah ini Aspergillus flavus ini yang
sulit untuk tangani ini ya. Aspergillus flavus ini menghasilkan aflatoksin B1 ya. Aflatoksin Aspergillus flavus ini suatu jamur ya, ini jamurnya. Indah sekali sebetulnya jamurnya ini ya. Tapi dia menghasilkan suatu toksin ya, namanya aflatoksin B1. Aflatoksin B1 ini menyebabkan kanker hati ya, dan menurunkan daya tahan tubuh ya. Ya, menurunkan daya tahan tubuh dan kanker hati ya. Nah, ini pada jagung dan kacang-kacangan. Nah, jagung dan kacang-kacangan ini kalau dimakan oleh sapi ya, dimakan oleh sapi, maka susunya sapi itu masih mengandung aflatoksin ya. Dan tentu kalau dimasak tidak rusak dimasak. Makanya hati-hati juga kalau membeli susu sapi yang masih segar. Ya memang bagus sih, cuman kalau ini hati-hati dengan aflatoksinnya ya. Kalau sapinya itu diberi makan jagung yang rusak-rusak ini ya, kemudian ada Aspergillus flavusnya ya, maka dia toksinnya itu akan keluar di air susu ya, dan itu kalau dimasak pun tidak rusak aflatoksinnya ini. Maka beberapa supermarket sudah mempersyaratkan itu ya. Kalau ada orang mau menjual kacang ke supermarket gitu ya, harus ada surat bebas aflatoksin B1. Ya, seperti begitu ya. Nah, kalau enggak kan bahaya ini masyarakat diberi konsumsi aflatoksin B1 ini. Padahal yang penggunaan ini sangat banyak ya, kacang-kacangan ini. Itu yang di kelas supermarket yang besar ya. Kalau supermarket kecil orang penjualan kaki lima ya nggak ada itu ya. Makanya kita harus berhati-hati ya. Ada ada bumbu, sudah dibuat bumbu ya, misalnya kacangnya sudah dibuat bumbu kacang ya, ada pecel, ada gado-gado, ada somai, ada apa lagi ya yang menggunakan rujak ya, rujak kan juga kacangnya ya, ya itu ya, hati-hati. Dan distribusi kacang ini agak aneh. Jadi kacang itu dipilih ya, kacang itu dipilih yang besar-besar kacangnya diekspor ya, sedang yang kecil kacangnya itu digunakan sendiri ya. Ini masih mengikuti semua ada ini ya. Kok nggak ada yang live ini ya? Farah Kusuma Wadani, kamu di mana? Ada ya? Zahra Asila, kamu di mana Zahra? Hadir, Prof. Oh, nyetir ya. Maritza Jelita. Maritza? Wah, ini ketiduran nih Maritza ini ya. Pasti ketiduran ya. Ya. Fitriani, Rosiana. Hadir, Prof. Ada kamu ya. Dengarkan ya kamu Fitriani ya. Iya, Prof. Saya di depan laptop dari tadi. Saya kira ketiduran, kamu nggak ketiduran ya. Nah, oke. Ragil Putri, di mana kamu? Iya, hadir, Prof. Ya, ya, alhamdulillah ya. Dengarkan ya kamu Ragil ya. Iya, Prof. Ya. Sabrina, ada enggak Sabrina ini? Loh, Sabrina ini nggak ada ini ya. Nggak tahu kemana ini ya. Jadi handphonenya atau laptopnya dibiarkan gitu aja ya. Tapi orangnya sudah nggak ada ini ya. Orangnya kemana? Ke pasar atau kemana gitu ya. Ya Sabrina. Nah, ya kan? Nggak ngonek toh Sabrina ya.
Iya, orangnya sudah nggak ada ini, Sabrina ini ya. Hmm. Jadi yang kuliah itu laptopnya yang kuliah ya, kuliah laptopnya. Nah, oke, baik. Ya inilah apa namanya korban dari apa namanya kemajuan apa namanya kemajuan pengetahuan ya. Ya. Sekarang laptop sudah bisa, wah ini Sabrina. Ah, Alhamdulillah ya, ketemu Sabrina, senang saya ya. Ya Sabrina, kamu kemana tadi? Nggak ke pasar ya? Dari toilet. Enggak ya, di rumah ya. Tapi cuma kemana-mana gitu ya. Saya kira ke pasar kamu Sabrina. Enggak ya? Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Jadi Aspergillus flavus ini yang menurunkan angka, yang meningkatkan angka kematian dari ibu melahirkan dan bayi ya. Diduga sebagai salah satu faktor yang meningkatkan ya. Mengapa di Surabaya masih besar angka kematian ibu melahirkan dan bayi ini kok masih besar ya. Mestinya kalau di Singapura sudah nol ya. Nah, tapi kita masih di angka ratusan ya, masih di angka ratusan. Nah, ini kan apa? Artinya ibu melahirkan dan bayi ini seharusnya bisa kita selamatkan. Tapi mengapa kok tidak bisa kita selamatkan kan gitu ya? Hmm. Iya yang tidak punya ya, yang tidak ikut punya saudara ya. Yang punya saudara, nah, kan sedih sekali ya seperti itu. Ya. Ini ada ini bahkan ada saudara saya yang juga meninggal pada waktu melahirkan. Zaman sekarang malah melahirkan kok meninggal itu sesuatu yang aneh ya. Kalau zaman dulu ya wajar ya. Tapi zaman sekarang ini melahirkan kemudian meninggal itu menjadi aneh ya. Ya, ya saya lanjutkan. Masih banyak nih. Ya. Nih, pestisida ya. Jadi pestisida ini kalau kamu juga punya nyemprot-nyemprot pestisida, perhatikan kamu harus pakai masker ya. Yang benar itu seperti ini ya, yang di sebelah kiri ini apa namanya orang-orang Eropa, orang-orang Barat kalau menyemprot pestisida itu seperti ini ya, jangan seperti ini orang Indonesia ini ya kalau nyemprot pestisida nggak pakai masker ya, apa namanya pakaiannya ya seadanya begini ya, pakaian biasa ya. Nah, yang benar adalah seperti ini ya, pakai maskernya lengkap ya ini ya. Nah, karena pestisida juga bisa menyebabkan terjadinya kanker, karbamil, diasinon ya dan berbagai macam pestisida yang lain ya. Kemudian PAH. PAH ini ada salah satunya adalah apa namanya asap dari apa ini aspal ya, aspal ya. Bisa juga asap dari cerobong pabrik ya. Banyak sekali ya PAH ini, polycyclic aromatic hydrocarbon ya, bisa dari pabrik, bisa dari aspal, bisa dari knalpot sepeda motor ya, knalpot mobil ya. Ya ini bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi kalau begitu banyak sekali sebetulnya yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Nah ini harus kita, tubuh kita harus kita bentengi ya, harus kita bentengi dengan antioksidan. Salah satunya yang bisa menahan ini hanya antioksidan saja ya. Apakah ada obat lain, Prof? Nggak ada. Obatnya hanya antioksidan ya. Seperti itu. Karena radikal bebas butuh elektron, antioksidan memberikan elektron ya. Seperti itu. Apakah ada diet yang perlu kalau misalnya ada kamu sudah di eh, ada tetanggamu ya, ada temanmu yang terkena kanker, kemudian dietnya apa ya? Tolong saya diberi saran dietnya apa ya yang perlu dilakukan ya untuk orang-orang kanker ya. Jadi saya berikan di sini ini adalah jalur metabolisme karbohidrat ya.
jalur metabolisme karbohidrat, ini ada glukose, semua karbohidrat itu di dalam tubuh akan menjadi glukose, ya, semuanya akan baik dia monosakarida, disakarida, semuanya akan jadi glukose. Nggak ada fruktose, galaktose, nggak ada, ya, semuanya akan jadi glukose. Nah, glukose ini yang untuk energi biasanya eh, kita melalui oksidasi glikolisis, ya, menjadi pirufat, ya. Ini akan dihasilkan energi, ya. Jadi dari glukose itu akan dihasilkan energi melalui oksidasi glikolisis, ya. Satu glukose itu 36 ATP, ya, masih ingat ya kamu, ya. Kemudian ini kalau kelebihan maka glukose ini akan diubah jadi glikogen, ya, disimpan di dalam hati, ya, simpan di dalam hati menjadi glikogen, ya. Nah, tetapi glukose ini juga digunakan untuk bagi orang-orang yang terkena kanker, ini digunakan untuk membentuk namanya ribose 5 fosfat, ya. Ribose 5 fosfat ini adalah bahan baku untuk proliferasi sel kanker. Maka glukose ini menjadi makanannya dari sel kanker, ya, seperti itu. Jadi melalui suatu jalur, ya, yang namanya pentose fosfat pathway P3, ya. Satu glukose itu hanya 2 ATP. Jadi sel-sel kanker itu adalah sel-sel yang boros, ya. Sel-sel yang boros, ya. Seperti ini. Jadi sel boros menghasilkan ribose 5 fosfat. Nah, memang sengaja diboroskan agar dia membentuk ribose 5 fosfat. 5 fosfat ini, ribose 5 fosfat ini menjadi bahan baku untuk proliferasi dari sel-sel kanker. Ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena kanker, ya harus glukosenya yang harus dibatasi, ya. Ya. Kalau glukosenya banyak bagaimana, Prof? Kalau glukosenya banyak, maka dia sel kankernya akan tumbuh dan berkembang, ya. Bagaimana, Prof, kalau orang itu diabetes? Ya, orang diabetes kena kanker sekali, ya enak tambahan, ya. Seperti kankernya seperti pesta pora, ya, karena dia mendapatkan glukosa yang sangat banyak, ya. Nah, seperti itu, ya. Maka untuk dietnya, ya, kita harus membatasi glukosa ini, ya, agar tidak terbentuk ribose 5 fosfat, ya. Apakah itu hanya masih teori, Prof? Coba kita lihat. Jadi ini sudah banyak publikasinya, ya, sudah banyak. Ini metabolisme sel kanker, ini metabolisme sel normal. Coba kita lihat pada sel normal ini glukosanya hanya sedikit yang dibutuhkan, ya. Kenapa, Prof, kok glukosanya hanya sedikit? Karena dia efektif, ya. Satu glukosa itu 32 ATP, ya, 36 ATP ini, ya. Nah, ya, karena dia efektif, maka butuh glukosanya itu sedikit saja untuk sel normal, ya. Glukosa, kemudian ada juga yang ini glukosa 6 fosfat, ya. Nah, pirufat, dan akhirnya dihasilkan energi, ya, seperti itu. Laktatnya juga sedikit, laktat yang dihasilkan, ya. Nah, lain dengan sel kanker, dia butuh glukosa yang lebih banyak, ya. Dan jalur P3 ini dipicu ke arah jalur P3 ini lebih banyak juga, ya. Ya, maka terjadilah apa yang disebut sebagai nucleic acid sintesis, ya. Jadi sintesis dari asam nukleat, ya. Nah, ini nanti bergabung dengan sintesis dari asam lemak, ya, fatty acid, ya, akan menghasilkan suatu proliferasi pertumbuhan sel-sel kanker, ya. Nah, makanya jangan diberi glukosa biar proliferasinya ini biar terhambat untuk sel-sel untuk sel-sel kanker, ya. Bahkan laktatnya ini, hasil laktatnya ini kebetulan laktatnya banyak, ya. Dia digunakan untuk invasion metastasis, ya. Jadi digunakan untuk metastasis laktat yang banyak itu, ya. Seperti ini. Nah, apa ada riset-risetnya banyak, ya. Risetnya silahkan kamu cari, banyak sekali. Ini riset tahun 2018, ya, masih baru juga.
relatif baru ya. Ini disebutkan the pentose phosphate pathway is a potential target for cancer therapy. Jadi ini masuk apa? Jangan masuk ke dalam P3 ini ya. Nah, ini sebagai target untuk cancer therapy. Kamu bisa baca nanti ya. Ini di bagaimana strateginya ya. Nanti ini kan saya berikan ke kamu ya. Kamu bisa baca. Nah, ini banyak juga yang riset-riset yang mengatakan bahwa scientists explain the connection between sugar and cancer growth ya. Nah, jadi ini sugar and cancer growth ini ya ada hubungannya ya, ada hubungannya antara ya, ada hubungannya antara. Nah, ini bagaimana sugar itu, jadi bagaimana gula itu memberi makan sel kanker? Ya ini ada. Jadi ini ada sel sel normal, ini ada cancer cell, ya, ini ada glukosa ya. Maka glukosa dari pembuluh darah itu akan memberi makan sel kanker di sini, ya, dan dihasilkan laktat, ya, asam laktat, ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang menderita kanker itu sering merasa lelah ya, karena banyak laktat ini ya. Saya kok merasa badan saya lelah semua ya. Nah, ini karena ada laktatnya ini ya, maka dia merasa lelah. Cancer cell have 10 sampai 50 kali ya more insulin receptor than normal cell. Jadi sel kanker itu mempunyai reseptor insulin itu 10 sampai 50 kali daripada reseptor dari sel normal. Bayangkan berarti sel kanker itu demikian ragusnya ya. Ya, reseptor insulinnya aja 10 sampai 50 kali lebih banyak daripada sel normal ya. Cancer cell also have mitochondrial dysfunction ya. Jadi sel kanker itu juga mempunyai disfungsi dari mitokondria ya, dan upregulation of PKM2. Nah, inilah yang menyebabkan dia mengarahkan metabolisme metabolisme glukosanya itu pada jalur P3. Jadi kalau sel kanker makannya banyak, untuk apa makan yang banyak itu? Ya untuk mengarahkan pada jalur P3 itu ya, yang mana memfasilitasi anaerobic glycolysis ya. Jadi dia memfasilitasi glikolisis yang bersifat anaerobik yang menyebabkan satu glukosa itu hanya 2 ATP itu ya. Glucose dependent ya, menyebabkan glucose dependent dan overproduction of lactic acid ya. Jadi ada cirinya adalah pada sel-sel kanker itu dia overproduction of lactic acid ya. Overproduction of lactic acid ini nanti akan memicu terjadinya metastasis ya. Ini herbal apa yang dapat membantu pencegahan dan pengobatan? Ya banyak sebetulnya ini ya herbal yang dapat membantu. Tetapi yang saya pelajari ya memang dari disertasi saya ya, yang saya pelajari banyak ya. Salah satunya saja saya sampaikan ke kalian ya. Nanti apa ada yang lain ya silahkan nanti kamu pelajari ya yang lainnya. Ya salah satunya adalah yang dari teh atau dari Camellia sinensis ya, yang kandungannya adalah epigallocatechin galat ya. Ini rumusnya, jadi suatu polifenol yang terdapat pada Camellia sinensis ya, teh ya. Polifenol ini memiliki sifat antioksidan yang sangat tinggi ya. Bahkan sifat antioksidannya sampai 100 kalinya vitamin C ya. Makanya ini kalau saya ini diunggulkan untuk untuk pencegahan maupun pengobatan dari kanker ya. Malah saya punya cita-cita kalau teh ini bisa menjadi gerakan nasional ya, gerakan nasional minum teh gitu ya, sehingga nanti insiden kanker di Indonesia ini bisa turun ya. Harapan saya seperti itu ya. Jadi kalau ada gerakan semua orang suka minum teh ya, insya Allah kan pencegahan dari kanker itu ada gitu ya. Jadi Jepang yang
minum teh setiap hari, itu insiden kankernya paling kecil di dunia ya. Shizuoka ya, jadi suatu daerah di di Jepang itu memiliki insiden kanker terendah di dunia. Nah, ya. Karena di sana juga penghasil teh ya, semua orang di sana minum teh ya, sehingga insiden kankernya rendah sekali di sana. Ya, apakah bisa memang? Nah, ini tadi sebetulnya EGCG dari teh itu bisa ngeblok angiogenesis ya. Kok bisa, Bro? Kok bisa dia ngeblok angiogenesis? Karena dia EGCG ini mengikat VEGF ya. VEGF-nya diikat ya. Kalau VEGF-nya diikat maka pembuluh darahnya nggak tahu kalau ini kekurangan makanan ya. Nah, pembuluh darah itu akan membentuk pembuluh darah baru, membentuk cabang ini kalau ada VEGF. Nah, kalau VEGF-nya diikat maka ya dia tidak akan membentuk cabang ya. Akhirnya dia tidak diberi makan. Tidak diberi makan, harapannya akan menjadi mati ya. Ini ya. Jadi kalau ini tidak kita tidak terjadi, angiogenesis ini tidak terjadi, maka ya ini akan mati nih, nggak akan berkembang ya. Karena tidak ada yang memberi makan ya. Maka angiogenesis ini penting. Kalau kita bisa ngeblok angiogenesisnya, maka kita bisa menghindarkan dari ini riset-risetnya banyak sekali ya. Banyak, silahkan kamu cari ya. Nanti kalau kamu pengen baca ya silahkan dicari. Ini sudah ada publikasinya ya. Epidalokatekin galat inhibit VEGF expression ya. Nah, ya. Dia akan menghambat VEGF expression yang diinduksi oleh IL-6 dan STAT3 pada gastric cancer ya, pada kanker lambung ya. Ya, ini juga gitu ya. Ini dari penelitian tahun 2013, effect of epidalokatekin galat on lung cancer ya, tumor growth and angiogenesis ya. Jadi epidalokatekin galat ini sekali lagi terbukti bahwa dia menghambat angiogenesis yang terjadi pada lung cancer ya. Lengkapnya kamu bisa baca sendiri ya. Lengkapnya kan gimana kok lengkapnya ceritanya Prof? Nah, ini kamu bisa baca sendiri ya. Nah, ini lagi tahun 2013 juga ya. EGCG a major guarantee catekin suppress ya. Bis tumor ya. Jadi untuk kanker payudara ya. Yang banyak sekali di Indonesia bis tumor ya. Ini bisa ditekan oleh T-catekin ya. A major green T-catekin suppress ya, menekan bis tumor angiogenesis ya, tumor payudara ya, angiogenesis dan pertumbuhan growth ya, via melalui inhibiting activation of HIF1 alpha ya. Jadi HIF1 alpha ini adalah suatu sitokin yang dilepas pada saat sel itu kelaparan. Ya. Pada saat sel itu kekurangan oksigen. Ya, maka dikeluarkanlah HIF1 alpha. Dan HIF1 alpha ini menyebabkan dilepaskannya VEGF ya. Nah, jadi itu ya. Nah, HIF1 alpha ya dilepas ya karena dia kekurangan makanan, maka HIF1 alpha dilepas, HIF1 alpha dilepas dan NF-kappa B dilepas ya. Maka nanti VEGF-nya diekspresikan ya. Ekspresi dari VEGF. Nah, VEGF dilepaskan, maka nanti akan ada pembuluh darah yang masuk ke situ yang kita sebut sebagai angiogenesis ya. Ya, ini mekanisme metastasis ya. Jadi pada saat primary tumor ini sudah berdesak-desakan di sini ya, maka dia melepaskan yang namanya MMP9 ya. MMP9 itu digunakan untuk karena dia proteinase ya, menghancurkan protein, maka dia digunakan untuk menerobos lewat dinding epithelial sel ini ya, kemudian masuk ke dinding pembuluh darah dan masuk ke dalam aliran darah ya. Nanti di sini dia mengeluarkan lagi MMP9. Nah, jadi MMP9 ini sangat berperan terhadap terjadinya metastasis. Kalau nggak ada MMP9,
Ya kalau nggak ada ya tidak bisa terjadi metastasis ya. Nah, kalau MMP9 ini diblok oleh EGCG ya, maka tidak ada yang digunakan untuk melubangi pembuluh darah, nggak ada ya. Akibatnya dia tetap di sini terus, nggak bisa metastasis ya. Walaupun dia kepingin metastasis tapi dia tidak bisa metastasis ya. Inilah kalau MMP9-nya diblok ya. Maka EGCG ini bisa ngeblok dari MMP9 ya. Kita coba artikelnya ya. Banyak sekali jurnal-jurnalnya ya. EGCG menghalangi pembentukan MMP9 ya. EGCG blok tumor promoter indus. Tumor promoternya saja diblok ya. Ya, jadi sebelum dia mengeluarkan itu sudah diblok dulu ya. Nah, MMP9 at present dia suppressor menekan MAPK dan AP1 ya, activation and human gastric ya. Ini bisa dibaca tahun 2004 ini sudah dibuktikan ya. Apakah ada lagi? Banyak sebetulnya, banyak sekali yang risetnya ya. Jadi riset yang banyak itu menunjukkan banyak orang memiliki pendapat yang sama ya tentang EGCG. Jadi validitasnya semakin bagus ya. Jadi semakin banyak penelitiannya yang searah ya, yang searah menunjukkan bahwa validitas dari penelitiannya itu semakin baik ya. Nah, kalau penelitiannya satu ada itu penelitiannya ya ada, tapi hanya satu lah. Kalau satu ya apa validitasnya? Kita masih mempertanyakan bagaimana sih validitasnya. Nah, penelitiannya aja hanya satu ya. Apalagi ada yang kontra ya. Apakah ini nggak ada yang kontra, Prof? Ada pasti yang ada yang kontra. Tapi yang searah jauh lebih banyak daripada yang kontra. Pastilah ada orang yang nyeleneh gitu ya. Ya mengatakan sebaliknya ya. Pasti itu ya. Ya, tapi kalau misalnya yang mengatakan sebaliknya itu hanya satu dua orang, kemudian yang mengatakan ini banyak ya, maka ini sudah kita katakan sudah valid lah ya. Nah, mungkin dia pada waktu metodologinya yang keliru ya, ada kontaminasi dan sebagainya ya, yang menyebabkan dia tidak sama hasilnya dengan yang didapatkan oleh para peneliti yang lain, gitu ya. Ini EGCG blok tumor promoter indus MMP9 ya, MMP9 ya, expression ya, dengan cara menekan MAPK dan AP1 ya, pada human gastric ya. Ini juga banyak ya. Jadi ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan, tapi sebetulnya banyak sekali. Epigallocatechin galat down regulate ya, down regulate itu menurunkan ya, menurunkan. Nah, gelatinase B itu nama lain dari MMP9 ya. Jadi epigallocatechin galat down regulate gelatinase B atau MMP9 by involvement ya, dengan melibatkan FAK, ERK, NF-κB, dan MP1 in the human breast cancer ya, jadi pada human breast cancer. Nah, ini Pak Iqbal, human breast cancer sel lain ya. Sel lain ini berarti sel manusia ini. Ya. Sel manusia yang dikulturkan ya. Jadi di sini human breast cancer sel lain. Jadi bukan pada manusia hidup tapi pada kultur dari kanker payudara manusia. Nah, jadi ini membuktikan bahwa pada manusia pun itu bisa dihasilkan pada kulturnya, bisa dihasilkan dihambat MMP9 oleh EGCG ya. Nah, seperti ini. Maka perhitungan ini nanti perhitungan dosisnya bisa juga diambilkan dari sini karena ini sel lain loh ya. Nah, selain maka bisa kita hitung dari sini nanti perhitungan dosisnya. Nah, ini bukti ya, bukti interaksi antara EGCG dengan MMP9 ya. Ya, farmasi itu kalau nggak terbukti bisa berikatan ya, benar-benar bisa dilihat ikatannya antara MMP9 dan EGCG itu kan nggak percaya ya. Masa bisa EGCG berikatan dengan MMP9 ya. Nah, ini buktinya
digabungkan dengan bantuan dari komputer, ya, maka kita bisa melihat energinya. Kalau energinya ini rendah, berarti ikatannya semakin kuat. Semakin rendah energinya, semakin kuat ikatan antara MMP9 dengan EGCG. Oleh karena itu, dengan ini maka sudah terbukti bahwa EGCG ini dapat menghambat MMP9, ya. Jadi begitulah kira-kira ceritanya. Pas ini. Ya, ya. Itu apakah ada yang ditanyakan? Ya. Jadi dengan ini maka kuliah farmasi makanan, ya, sudah saya selesaikan. Ada tiga tatap muka, ya. Silakan ada yang ditanyakan sambil mau saya share ininya, filenya, ya. Bentar ya, saya share. Di chat itu akan saya share. Ya, coba kamu coba dilihat di chat, ya. Sudah, bentar. Bentar, masih upload, agak besar filenya ini. 37 megabyte. Sudah terlihat? Sudah terlihat, ya? Bisa terlihat, ya? Sudah bisa di-download, ya? Ya, filenya, ya. Jadi yang saya kirim itu adalah file PDF-nya, ya. Jadi bisa kalian pelajari atau kalian ada berapa jurnalnya bisa kalian baca, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya cukupkan sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya semua, ya. Ini masih tinggal 30 orang, ya. 39 orang berarti, ya. Tinggal 29 orang, yang lainnya nggak tahu di mana, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, tidak kurang suatu apapun, ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk live, ya. Terima kasih.